Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah karya Ustaz Firanda hafizahullah taala. Masih tentang bentuk-bentuk gangguan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada yang ke-6 di halaman 35 jilid 2, yaitu menyibukkan dan memalingkan manusia dari kebenaran. Menyibukkan dan memalingkan manusia dari kebenaran. Saat itu kebanyakan manusia telah disibukkan dengan kebatilan. Orang yang telah disibukkan dengan kebatilan akan sangat sulit untuk menerima kebenaran. Bahkan orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam kebatilan akan lebih sulit dalam menerima dakwah ini. Dahulu orang-orang kafir memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara memberikan mereka berbagai macam bentuk kelezatan yang melalaikan. Sehingga ketika manusia telah tenggelam dengan kebatilan tersebut, mereka tidak punya waktu lagi untuk belajar agama ini, karena mereka sudah bikin hal yang melalaikan, ya, hiburan istilahnya gitu, tersibukkan dengannya. Jadi demikian, memang gayanya dari dahulu kayak gitu. Di antara yang melakukan atau menerapkan metode ini dari kalangan kafir Quraisy adalah seorang yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith. Dia tidak memerangi Rasulullah SAW dan Islam secara langsung. Dia tidak memerangi secara langsung. Akan tetapi dia melalaikan manusia dari Islam dengan menyediakan segala hal yang memuaskan syahwat mereka. Dia berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, telah datang kepada kalian suatu perkara yang tidak bisa kalian hindari. Dahulu Muhammad adalah seorang pemuda yang paling kalian ridhoi. Kalian percaya ucapannya. Kalian labeli sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah. Hingga ketika dia sudah mulai dewasa, lalu membawa sesuatu yang baru, tiba-tiba kalian begitu saja menuduhnya sebagai penyihir. Demi Allah, Muhammad bukanlah seorang penyihir. Kalian juga begitu saja dengan mudahnya menuduh si Muhammad sebagai dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kalian menuduhnya juga sebagai penyair. Maka tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang penyair. Kalian juga menuduhnya sebagai orang gila. Maka tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Wahai kaum Quraisy, bijaklah dalam menentukan langkah kalian. Sungguh yang kalian hadapi adalah perkara yang serius." Ya. Ucapan ini bukanlah bentuk An-Nadhr itu beriman, bukan. Ini muqaddimah. Ini pengantar. Pengantar sebelum beliau menyebutkan ide yang brilian yang akan dia sampaikan. Dan juga dia mencela ide kaum kafir Quraisy yang sebelumnya yang menurut dia aneh. Masa dibilang ini, masa dibilang itu, nggak bisa lah gitu. Bagaimana mungkin, ya kata dia, bagaimana mungkin kalian menuduhkan hal-hal tadi kepada Muhammad? Tidakkah kalian melihat bagaimana sempurna, luhur, akhlak dan perilakunya? Ya.
Nggak bisa kita kasih label-label gitu tadi. Soalnya kita kan tahu sendiri lah, kita merasakan bagaimana hidup bersamanya. Maka apa yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith untuk memerangi Islam, untuk mencegah manusia dari jalan Allah, An-Nadhr sangat semangat dalam memerangi Islam. Ia memberikan segalanya, berkorban segalanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, hartanya. Untuk apa? Ya, melakukan segala usaha, effort, segala macam tadi untuk memastikan tempat duduknya di neraka. Bagaimana effortnya, bahasa sekarang itu, usahanya, pengorbanannya luar biasa. Demi apa? Demi masuk neraka atau kayak gitu coba lihat. An-Nadhr. Dan demikianlah para musuh Allah dari zaman ke zaman. Mereka akan mengerahkan segalanya untuk memadamkan cahaya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 36, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsharun. Sesungguhnya orang-orang kafir menghabiskan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Yang mana perjuangan, istilahnya perjuangan. Orang kafir dalam menghalangi orang dari jalan Allah, habis hartanya untuk itu. Mereka akan menghabiskan harta itu yang kemudian akan kembali menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, akan mampus istilahnya gara-gara perbuatan mereka sendiri. Dan ke jahanamlah orang-orang kafir itu akan dibangkitkan, dikumpulkan. Jadi An-Nadhr gimana usaha dia? Lihat sekali lagi bagaimana perjuangan An-Nadhr demi menghalangi manusia dari jalan Allah, luar biasa perjuangannya. An-Nadhr pergi ke Irak, dari Mekah ke Irak. Untuk apa? Belajar kisah para raja Persia. Kisah Rustum, bisa disebutkan nama-namanya, Esfandiar dan selain keduanya. Dia juga mempelajari berbagai dongeng, hikayat, riwayat serta kisah yang menarik, yang membuat para pendengarnya akan terpengaruh dan ketagihan. Yang membuat para pendengar kisah tersebut akan terpengaruh dan akan ketagihan untuk terus menyimaknya. Lanjut bang, kayak apa kisahnya? Jangan hampir tengah jalan. Entah itu kisah peperangan, romantika, gurauan, komedi, ataupun kisah yang membangkitkan syahwat para pendengarnya. An-Nadhr bin Al-Harith mempelajari juga dari Persia. An-Nadhr mempelajari dari Persia apa yang dianggap sebagai kemajuan peradaban mereka. Ya, jadi An-Nadhr memandang kok bisa Persia ini maju, maksudnya secara duniawi. Jadi pusat pandangan orang, pusat perhatian. Kayak apa kisahnya? Ya. Setelah merasa cukup, udah dapat banyak kisah, dia pun balik ke Mekah untuk dia sampaikan kepada kaum Quraisy agar kaum Quraisy ya tidak terlalu perhatian dengan dakwah Muhammad, sehingga mereka lebih tertarik dengan kisah dari An-Nadhr. Jadi setiap kali Rasulullah SAW duduk mau menyampaikan dakwah, gitu, menyampaikan tauhid tentang surga, tentang ngerinya neraka, maka An-Nadhr akan duduk di sebelahnya, ya, akan duduk dekat-dekat situlah. Dan beliau menyampaikan kisah-kisah yang dia dapatkan dari Persia. Ternyata banyak dari Quraisy yang merespon positif kisah yang dibawa oleh Nadhr tadi. Asik juga kisahnya Nadhr nih. Ya. Mereka menyukainya, ya, mereka nge-like-nya, nge-follow-nya, subscribe-nya, dan memintanya untuk terus mengisahkannya, nunggu update-nya. Ditunggu-tunggu update-nya, notifikasi dipencet, istilahnya gitu ya. Ditunggu-tunggu nih, kisah terbarunya gimana, jangan padat tengah jalan. Hari ini tuntung, besok lanjut lagi, jangan sampai terputus kisahnya kan gitu ya. Maka demikianlah akhirnya dengan penuh keangkuhan, ya, An-Nadhr berkata, demi Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidaklah lebih baik
daripada apa yang aku sampaikan. Ya, keangkuhan an-nadhr. Itu kisah Muhammad itu kisah jadul sudah, biasa, basi dah. Ini kisah pun asik. Subhanallah. Bahkan tidak cukup sampai situ saja. An-nadhr pun sampai dia latih perjuangan merantau ke Irak dengan kisah-kisah Persia tadi. Ini lagi dia membeli para biduan dan wanita penari untuk memperagakan kandungan kisah yang dia sampaikan. Ya, bikin pertunjukan, bayangkan. Ada teaternya. Agar semakin terlihat nyata bagi mereka yang mendengarkannya. Setiap kali mendengar ada seorang yang sudah sedikit terpengaruh oleh dakwah Rasulullah, setiap ada orang yang terlihat ini kayak terpengaruh dengan dakwah Rasulullah, maka orang tersebut didatangi dan disuguhkan kepadanya para biduan dan penari wanita kepadanya agar dia terlena dan terpalingkan dari Al-Quran, dari dakwah Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Bahasa kita yang babu mulanya nadar ya. Luar biasa an-nadar dalam tadi yang disebutkan segera mempersiapkan dirinya untuk menjadi penghuni neraka. Jika Rasulullah SAW bersemangat dalam menyelamatkan manusia, maka si an-nadar juga bersemangat menggiring manusia kepada kebinasaan. Ketika Rasulullah SAW memanfaatkan momen-momen strategis seperti musim haji untuk mendakwahi manusia, An-Nadhr bin Al-Harith sebaliknya menggunakan kesempatan tersebut untuk memalingkan manusia dari dakwah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelakuan An-Nadhr bin Al-Harith dan yang semisal dengannya, yaitu di surah Luqman ayat 6 sampai 7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha kana fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Mereka itulah akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia akan berpaling sembari menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kabar gembira berupa azab yang pedih. Jadi sebagian manusia ada yang yastari lahwal hadits, ya, mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Sebagian tafsirnya adalah musik, ya, nyanyian yang sempat viral dahulu. Diudillah an sabilillah, dalam rangka mengalihkan manusia dari jalan Allah. Metode yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith dalam memerangi Islam memang telah berlalu. Metodenya sudah memang, apa yang dilakukan oleh An-Nadhr ini sudah berlalu. Namun ia akan terus langgeng sebagai ide, ya, pemikirannya akan terus ada, dikembangkan oleh para musuh Allah. Kita telah menyaksikan bahwa metode An-Nadhr bin Al-Harith masih terus dipraktikkan sampai saat ini, yaitu membuat apa? Hal-hal yang menarik yang memalingkan manusia dari agamanya. Bahkan dapat dikatakan ia adalah metode para musuh Allah yang paling ampuh dan menghasilkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 53, "Atawasaw bi bal hum qaumun taghun." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Maksudnya, kok bisa sama dari zaman dahulu sampai sekarang, kok sama gitu? Apakah mereka saling berwasiat gitu? Apakah mereka saling berwasiat? Ya, sehingga metodenya kok mirip-mirip gitu ya. Bal hum qaumun taghun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Kata beliau, maka semoga Allah senantiasa menjaga iman kita hingga tiba saatnya kita bertemu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini waqi', ya, realita. Banyak sekali hal-hal yang melalaikan manusia dari agamanya. Hiburan-hiburan atau apalah gitu ya, hal-hal yang asik. Kalau zaman sekarang dengan medsos ya, sangat melenakan. Ya. Demikian setan nggak pernah berhenti, dan dia pengalaman dari An-Nadr sampai zaman sekarang ya, mirip-mirip memalingkan manusia dari kebenaran. Macam-macam. YouTube dengan berbagai macam kontennya, ya, realnya, ya, Instagram segala macam, medsos gitu ya. Orang tidak perhatian dengan agama, asik dengan yang lain, game online apa segala macam. Ya. Kita lihat juga dunia perkopian, ngopi. Ya, banyak orang ngopi di tengah malam, ramai sekali kan gitu ya. Itu kan ada hal asik yang mereka dapatkan gitu ya. Ini lalai, ini berpaling akhirnya, memalingkan mereka dari agama. Ya, ada hal yang lain yang menurut mereka lebih asik. Kayak di sini tadi, mereka kafir Quraisy merasa asik, An-Nadr biasanya asik, lebih menarik. Nah, gitu. Demikian sampai zaman sekarang pun demikian, konten-konten yang menurut orang menarik gitu, sehingga terlena, sehingga orang habis waktunya untuk mengikuti ya konten-konten tersebut. Ya. Hal-hal yang menarik perhatian seperti itu. Dan orang sekarang kan demikian gitu ya. Lagi ada cuannya, ada Facebook Pro lagi. Bikin konten tiap hari, harus bikin konten gitu biar dapat cuan. Akhirnya apa jadi kontennya? Yang penting biar banyak yang nonton, like, komentar, biar dapat duit gitu. Dari Facebooknya atau dari YouTube-nya misalnya. Jadi segalanya hal yang intinya menarik perhatian manusia, tak peduli halal dan haram, mereka lakukan. Dan itu kan gaya setan tadi, An-Nadr dari zaman dahulu demikian, agar memalingkan manusia dari ya agama, dari hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Maka ini yang harus kita waspadai. Ya. Demikian pula berita-berita yang bikin penasaran, harus kemudian diikuti, apa sih beritanya, dikepoi, dicari-cari apa sih ini. Ya, habis waktu untuk hal tersebut. Ya. Jadi kita minta tolong terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terjaga waktu kita dengan hal yang bermanfaat, khususnya ya penekanannya khususnya lagi untuk nanti di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Maka setan itu tidak tinggal diam. Ya, bagaimana agar seorang itu terlena di waktu yang sangat mulia tersebut. Ya, maka minimal dengan terlena dengan hal yang mubah tadi, berlebih dengan hal yang mubah dan meninggalkan hal yang bermanfaat. Itu minimal yang setan lakukan. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Bentuk gangguan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu penyiksaan fisik. Ya. Jadi dalam rangka melawan dakwah Nabi SAW, mereka kafir Quraisy juga melakukan gangguan fisik kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Demikian sekali lagi musuh-musuh dakwah, orang-orang kafir Quraisy khususnya, atau orang yang benci dengan dakwah ini, mereka tidak akan berhenti dengan lisan saja. Ada munyat, udah bertamparan dah itu. Ya. Dikisahkan bahwa beberapa orang dari kafir Quraisy mengganggu Nabi SAW secara langsung di rumah Nabi. Di antara mereka adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'aid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, dan Ibn al-Asda Al-Hudhari. Mereka semua ini ternyata adalah para tetangga dekat Nabi SAW. Mereka semua adalah tetangga Nabi. Gangguan yang luar biasa, ujian, cobaan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka secara rutin mengganggu Nabi SAW. Alhamdulillah kita kajian rutin, mereka mengganggu rutin. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman kecuali Al-Hakam bin Abul As. Ya. Ada di antara mereka yang sering melemparkan jeruan kambing kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Jadi gimana kelakuan mereka? Ada aja gitu ya.
Ada pula di antara mereka yang sering meletakkan jeroan tersebut di panci Nabi SAW yang sedang digunakan untuk memasak. Bahkan Nabi SAW sampai membuat penghalang agar tidak terlihat oleh mereka setiap kali beliau sholat. Ini sampai Nabi SAW berusaha agar tidak kelihatan sama mereka ketika sholat, sampai sembunyi-sembunyi gitu, biar nggak diganggu. Setiap kali mereka melemparkan jeroan kotor tersebut ke rumah Nabi SAW, maka beliau SAW akan keluar ke depan pintu dan berkata, "Ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha, wahai Bani Abdi Manaf, beginikah akhlak kalian dalam bertetangga?" Ya Allah, Bani kamu kayak gini kah hidup bertetangga? Kemudian beliau pun SAW membuang kotoran tersebut. Dalam catatan kaki disebutkan sanad ini ya bersambung tapi mursal, yakni ujungnya itu sampai tabi'in. Ya, ujungnya sampai tabi'in, bukan sahabat. Wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengisahkan, sebut dalam Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di sebelah Ka'bah, di dekat Ka'bah, di sisi Ka'bah. Dan pada saat itu di dekat Nabi SAW ada Abu Jahal dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk lagi nongkrong di majelis. Lalu berkatalah salah seorang dari mereka, "Siapa di antara kalian yang berani mengambil jeroan unta yang baru saja disembelih oleh kafir itu, lalu menaruhnya di atas pundak Muhammad ketika ia sedang sujud?" Ya. Ini challenge mereka. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Siapa yang berani ngambil jeroan unta yang baru disembelih itu sana tuh, diambil dan ditaruh di pundak Nabi, di pundak Muhammad nih ketika dia sedang sujud? Siapa yang berani? Maka berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abu Mu'aid, dan dia pun melaksanakan hal tersebut. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan langsung. Ibnu Mas'ud melihat langsung kejadian tersebut. Namun beliau tidak bisa berbuat apa-apa, masih lemah keadaan kaum muslimin pada saat itu. Ketika Uqbah laknatullahi alaih telah meletakkan jeroan busuk tersebut di atas pundak Nabi SAW yang suci, Abu Jahal dan teman-temannya pun tertawa terpingkal-pingkal. Ya, sementara Rasulullah SAW tetap dalam posisi sujud dan tidak kunjung mengangkat kepalanya. Tak lama berselang sampailah kabar perbuatan Uqbah ini kepada Fatimah radhiyallahu anha lewat seseorang. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun yang ketika itu masih kecil bergegas menuju Ka'bah, kemudian segera menyingkirkan jeroan kotor tersebut dari pundak sang ayah alaihi salatu wassalam. Lalu Fatimah radhiyallahu anha menghadap kepada kaum Quraisy yang menonton sambil tertawa itu, lalu Fatimah menghardik mereka. Nabi SAW pun kemudian bangun dari sujudnya dan berdoa di hadapan Abu Jahal dan teman-temannya. Nabi berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy." Beliau ulangi 3 kali. Mendengar hal tersebut, maka kaum kafir Quraisy ketar-ketir. Ya. Karena mereka tahu doa Nabi mustajab. Ya. Kaum kafir Quraisy tahu doa Nabi mustajab. Kelakuan seorang coba. Kelakuan seorang coba. Sudah digini kan baru udah ketar-ketir. Tadi coba kenapa ya? Baru nyesal gitu ya. Subhanallah, enggak mikir gitu. Sudah didoakan keburukan sama Nabi, baru udah ketar-ketir. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan doanya, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah, binasakanlah Al-Walid bin Utbah, binasakanlah Umayyah bin Khalaf, binasakanlah Uqbah bin Abu Mu'ayyad."
Ada orang ketujuh yang beliau sebutkan, tapi nama tersebut tidak sampai kita. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa walladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhina 'abda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi badrin." Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya melihat mereka yang disebutkan namanya oleh Nabi SAW dalam doa tadi. Ketika itu semuanya tewas dan dilemparkan mayatnya ke dalam sumur di Badar. Ya. Suatu ketika Abu Jahal berkata kepada gerombolannya, Hal yu'affiru Muhammadun wajahahu baina azhurikum? Apakah Muhammad sudah menggosokkan wajahnya ke tanah? Ini sujud. Ini lagi sujud kah sudah? Maka mereka menjawab iya. Maka Abu Jahal berkata, Wallat wal Uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ta'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajahahu fi turab. Demi Lat dan Uzza, andai saya melihat Muhammad sujud, sungguh akan saya injak lehernya atau akan saya gosokkan wajahnya ke tanah. Ya. Kemudian dengan disaksikan gerombolannya, Abu Jahal pun bergegas menuju Rasulullah SAW yang sedang sholat dan bersiap untuk akan menginjak leher beliau. Namun alangkah kagetnya mereka melihat Abu Jahal tiba-tiba mundur lagi ke belakang, nggak jadi, sambil berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Tadi kan katanya mau nginjak tuh, nggak jadi, tiba-tiba kok balik. Maka yang lain tanya, kenapa? Ya. Abu Jahal pun menjawab dengan penuh ketakutan, sungguh saya melihat ada kobaran api, sesuatu yang sangat menakutkan, dan sayap-sayap yang menghalangi antara saya dengan Muhammad. Kata Rasulullah SAW ketika mengisahkan peristiwa tadi, laudana minni lah tatafathul malaikatu qudwan qudwa. Kalau seandainya Abu Jahal tetap nekat mendekatiku, pastilah malaikat akan mencabik habis badannya. Terkait peristiwa tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Alaq ayat 6 sampai 18. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah nasiyatin kadhibatin qati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'ah. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Tidak ada orang yang melampaui batas yang terbentuknya dengan merasa dirinya cukup, nggak perlu Allah, gitu ya. Karena merasa dirinya punya kehormatan, harta yang banyak dan punya anak yang banyak, itu dia merasa di atas angin istilahnya. Ya sudah bisa, ya merasa apa aja bisa, gitu ya. Gak perlu apa-apa lagi, gitu. Sungguh kepada Rabb-Nya lah dia akan kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu, yakni Muhammad, berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, yakni Abu Jahal, mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya alam ya Allah yara. Apakah dia tidak tahu kalau Allah itu selalu melihat dirinya, perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepada dia. Salah seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Az-Zubair rahimahullah, suatu ketika pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
Wahai Abdullah, apakah gangguan terberat yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah? Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menjawab, aku pernah melihat Uqbah bin Abu Mu'ayyid mendatangi Nabi SAW ketika Nabi lagi sholat. Lalu dia mencekik leher Nabi SAW dengan sangat kuat dengan selendangnya. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu bergegas datang dan mendorong Uqbah bin Abu Mu'ayyid hingga dia terjauhkan dari Nabi SAW. Dan Abu Bakar berkata kepadanya, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ya, apakah kalian ini mau membunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah dan dia telah datang kepada kalian membawa sekian banyak dalil dan hujah dari Rabb kalian? Maksudnya, kenapa kan wanita ini kenapa gerak gitu? Cuma gara-gara dia bilang Rabb Allah gitu ya. Cuma sekedar mengajakkan kembali untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan juga dia telah menampakkan kepada kita bukti kalau dia itu utusan Allah sudah jelas terang benderang. Di antaranya bulan belah segala macam misalnya gitu ya. Udah lihat langsung, kenapa sih kalian ataqtulun? Kenapa kalian mau membunuh orang yang seperti ini? Apa sih salahnya gitu? Cuma gara-gara beriman tok gitu. Ya, dan demikian sampai sekarang masih ada yang demikian. Cuma gara-gara beriman diganggu. Gak ada salah apa-apa. Cuma gara-gara beriman tok diganggu luar biasa. Meskipun gangguan fisik yang dialami oleh Nabi SAW sudah sangat berat, ya, meskipun gangguan fisik yang dialami oleh Nabi SAW sudah sangat berat, luar biasa, ya, nggak kebayang gitu ya. Mungkin kita bilang bujur lah, gitu. Tapi ini kenyataan demikian. Ya, ditaruh jeroan depan rumah, dipanci, ya, mau diinjak sama jahal, dicekik lehernya, subhanallah. Namun itu tidaklah seberapa dibandingkan apa yang dialami oleh para sahabat. Ya, istilahnya itu masih mending. Para sahabat lebih parah lagi. Ya. Terutama mereka yang bukan dari kabilah yang kuat. Ya, apalagi dari suku yang lemah gitu ya. Nggak kurang terpandang. Seperti Ibnu Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu. Apalagi juga para sahabat yang itu budak. Seperti Bilal radhiyallahu anhu. Baik. Kata beliau, tahukah kau bahwa sahabat pertama yang membaca Al-Quran, ya, sahabat pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang pertama, sahabat ya, yang pertama yang terang-terangan baca Quran di Ka'bah secara terang-terangan. Jadi suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum berkumpul, lalu mereka saling berkata di antara mereka, demi Allah, Al-Quran belum pernah dibacakan secara terang-terangan kepada kaum Quraisy. Siapakah di antara kita yang bisa memperdengarkan Al-Quran kepada mereka? Challenge juga. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang mau? Yang berani gak memperdengarkan Al-Quran kepada kaum Quraisy? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu berkata, biar aku aja, ya, biar saya saja. Kalau nggak salah, beliau ini Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan oleh Nabi kakinya kurus. Ya. Jadi yang dimana kasusnya para sahabat ketika Abdullah bin Mas'ud, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, ketika itu beliau naik pohon, kelihatan kakinya kurus, diketahui oleh para sahabat. Kemudian Nabi marah, negur, la tasubbu ashabi, jangan engkau celah sahabatku. Ya, itu kakinya ini kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Jangan macam-macam gitu. Dan juga Nabi bilang juga, jangan kalian mencela sahabatku. Kalaulah kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu gak ada bandingannya dengan sahabat walaupun satu setengah mudut ya. Walaupun sedekah mereka segini, itu lebih baik mereka daripada kita
bersedekah emas sebesar gunung Uhud itu belum sebanding. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Di sini ada Abdul bin Mas'ud. Dari kisah tersebut kita ketahui dia kurus istilah gitu ya. Jadi ketika ngobrol ini siapa yang berani? Abdul bin Mas'ud yang berani, yang kurus. Saya akan baca. Maka para sahabat pun bilang, jangan, jangan. Kami khawatir mereka kan menghabisimu jika engkau melakukannya. Ya. Kami hanyalah menawarkannya kepada seorang yang berasal dari kabilah yang kuat, yang bisa melindunginya dari kejahatan kaum Quraisy. Ibnu Mas'ud radhiyallahu menjawab, tidak mengapa. Sungguh Allah lah yang akan melindungiku. Dia lemah secara kabilah pun lemah juga tadi sukunya, tidak terpandang. Ya. Ibnu Mas'ud pun radhiyallahu beranjak pergi. Hingga beliau radhiyallahu tiba di makam Ibrahim di waktu duha dekat Ka'bah. Sementara kaum Quraisy sedang duduk-duduk berkumpul di majelis mereka, nongkrong di tempat biasa mereka nongkrong dekat Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud pun berdiri di sisi makam Ibrahim menghadap ke majelis kaum Quraisy, istilahnya nantang gitu ya. Dan beliau membacakan Al-Qur'an dengan nyaring yang dibaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Kaum Quraisy pun tertegun, ya, tertegun memperhatikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Ibnu Mas'ud ini baca apa tuh? Tertegun mereka awalnya, hanyut ya. Tapi tak lama kemudian mereka sadar ternyata Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Al-Qur'an. Maka mereka pun langsung bangkit dan memukuli wajah Abdullah bin Mas'ud, keroyoki. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak memperdulikan pukulan demi pukulan yang mendarat di wajahnya. Beliau tetap terus membaca Al-Quran. Barulah kemudian beliau kembali kepada para sahabatnya. Ketika melihat wajahnya bonyok di sana gitu ya, para sahabat bilang, "Malo, ya kalau ini Pak yang kami khawatirkan, keroyoknya habis aja, wajah pian bonyok." Abdullah bin Mas'ud bilang, "Maka Abdullah ahwan alayya minkum al'an, wa la in syi'tum la'ughadiyannahum bimithliha quda." Sungguh setelah ini aku semakin tidak takut terhadap musuh-musuh Allah tersebut. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan lagi yang sama di hadapan mereka. Luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat yang bilang, sudah cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci. Iya. Jadi demikian keadaannya zaman dulu, luar biasa. Iya. Sekedar baca Quran aja dikeroyoki, bayangkan. Adalah di antara orang-orang sekarang yang seperti itu, yang dikeroyoki cuma gara-gara baca Quran. Adapun zaman sekarang orang-orang bermaksiat tanpa rasa malu, membuka auratnya, bernyanyi, bermaksiat, bermain musik, meminum khamar tanpa malu. Ya. Namun ia malu untuk membaca Al-Quran di depan umum. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu harus menerima pukulan untuk bisa membaca Quran secara terang-terangan. Sedangkan kita saat ini bisa membaca Quran dengan bebasnya. Namun mengapa kita merasa malu untuk membacanya? Jika membaca Al-Quran saja kita malu, lalu kapan kita dapat beramar ma'ruf nahi munkar? Kapan kita dapat mengajak orang untuk sholat? Maka itulah oleh karena itu diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk Saudi secara umum, terutama di Madinah, adalah mereka biasa di jalan berzikir tanpa malu. Ya, hal biasa mereka baca Quran dimanapun, zikir dimanapun, slow, nggak ada malu-malunya, sungkan untuk amal soleh ini, kada sopan. Ya. Mereka berzikir dengan suara yang didengar, itulah hal yang biasa bagi mereka. Kalau di Indonesia hampir tidak pernah kita melihat seperti apa yang kita saksikan di Saudi sana. Hendaknya kita menghidupkan kebiasaan seperti ini. Ingatlah bagaimana para sahabat dahulu mereka beribadah dengan taruhan nyawa. Namun mereka tetap berani beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Adapun sekarang kita dapat dengan mudah dan bebas beribadah, lantas kenapa kita malah merasa malu? Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk menampakkan iman dan amal saleh kita, ya, untuk kita pede dan bangga, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kaum muslimin untuk bisa mengetahui kebenaran dan mengikutinya, dan mengetahui kebatilan dan menjauh darinya. Demikian kita doakan, semoga Allah selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal soleh, diistiqomahkan, diampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah juga mempertemukan kita dalam bulan Ramadan dengan keadaan iman dan amal soleh, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.